Film yang dikerjakan di Sumatera Selatan bekerja sama dengan SMAN 9 Lahat, bercerita tentang seorang anak dari bajing loncat perompak yang memiliki keinginan sekolah tinggi. Ambil yang baiknya dan buang yang tidak baiknya. Setidaknya itulah pesan moral yang ingin disampaikan oleh Mathias Mukus sebelum acara nonton bareng ini dimulai, salah satu pemeran utama dari film Pengejar Angin ini. Film ini ditangani oleh Hanung Bramantyo. Dimeriahkan juga oleh Wanda Hamidah dan Agus Kuncoro. Cerita yang mengambil latar belakang kehidupan di hutan Sumatera Selatan, berusaha menceritakan perampokan yang sering terjadi di daerah hutan. Dengan modus pohon tumbang, lalu cerita beralih ke kehidupan kepala dari bajing loncat perampok ini, di mana seorang anak berseberangan pendapat dengan ayahnya tentang keinginannya untuk tetap dapat melanjutkan sekolah. Anak ini bernama Dapunta, dan sehari-harinya akrab dipanggil Dapun, diperankan oleh artis pendatang baru. Untuk ayah dari Dapunta diperankan oleh Mathias Mukus, dan untuk ibundanya diperankan oleh Wanda Hamidah. Berlanjut dengan kehidupan seorang keluarga guru sederhana Damar, diperankan oleh Lukman Sardi, yang merupakan guru kelas dari Dapunta. Sadar akan kelebihan dan kepandaian yang dimiliki oleh Dapunta, Dapunta mampu menjawab setiap soal yang diberikan oleh Pak Damar. Sementara itu Dapunta sendiri pun ragu akan keinginannya untuk tetap bisa kuliah mengingat keterbatasan yang dimiliki keluarganya. Meskipun Dapunta tahu ibundanya memberikan dukungan sepenuhnya. Suatu ketika Dapun pun diajak ayahnya untuk memimpin sebuah aksi perampokan lagi. Dapun pun menolak dengan alasan esok paginya dia harus bersekolah. Ayahnya pun kecewa tetapi tidak mampu berbuat banyak. Untuk aksi kali ini ayah Dapun membajak merampok sebuah truk yang isinya juga para pembajak. Tetapi dengan keahlian pencak silat harimaunya, dia mampu melumpuhkan pembajak sekaligus supir truk ekspedisi ini. Dan perampokan kali ini pun dibatalkan. Sementara Guru Damar, berjuang sekuat tenaga agar Dapun bisa memperoleh beasiswa penuh melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dan Pak Guru Damar pun mengajak Dapun, Yusuf dan Husni ke rumah Nyimas untuk belajar bersama, mempersiapkan diri untuk ke jenjang yang lebih lanjut. Hubungan Nyimas dan Dapun pun semakin akrab. Nyimas kagum akan kepandaian yang dimiliki Dapun, ditambah Dapun pernah menyelamatkan dirinya ketika dirampok di tengah hutan. Aksi penyelamatan ayah Dapun, ketika menyelamatkan seorang anak yang hendak dibunuh orang, masuk di koran daerah sekitar. Dan ini membuat identitas Dapun terkuak sebagai seorang anak pendekar lahat. Hal ini digunakan oleh Yusuf yang memang dari awal tidak menyukai Dapun, sebagai bahan untuk menyudutkan Dapun. Dan membalikkan keadaan dengan mengatakan bahwa ayah Dapun itu seorang bajing loncat. Hal ini disimpulkan Yusuf ketika dia berkunjung ke rumah Dapun, mengembalikan buku Dapun yang tertinggal di rumah Nyimas. Yusuf pun sadar, sekaligus kagum terhadap Dapun, bahwa dia berjuang untuk kuliah demi ibunya. Sementara Yusuf sudah kehilangan ibundanya 3 tahun lalu dan rasa sakit itu tetap membekas. Hubungan mereka pun mencair dan berubah menjadi persahabatan. Di kelas pun pimpinan ketua kelas diserahkan kembali dari tangan Yusuf ke Dapun. Dapun pun ikut berlomba lari kembali, hanya saja kali ini dengan dukungan penuh dari teman-temannya sekaligus demi terwujudnya cita-cita kuliah di perguruan tinggi. Ketika berkunjung ke penjara menjenguk ayahnya, Dapun mulai tahu arti namanya. Dapunta itu adalah nama raja seorang pendiri kerajaan Sriwijaya, kerajaan besar dan dicintai rakyatnya sendiri. Harapan ayah Dapun simple saja, kalau Dapun besar nanti, Dapun tidak melupakan negeri dari mana dia berasal. Kalau tidak jadi jawara, dia sudah jadi apapun tidak apa-apa. Hanya saja tetap, jika sudah mencapai mimpi, jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Ayahnya pun berjanji hendak menonton pertandingan Dapun yang berikutnya. Ayah Dapun berusaha melarikan diri dari penjara, dikejar oleh beberapa orang polisi.
dan diduga ayah Dapun jatuh ke sebuah jurang, kemungkinannya ayah Dapun hidup sangat tipis. Sementara itu, Coach Ferdi memberikan motivasi kepada Dapun, mimpi yang tinggi pastinya membutuhkan juga pengorbanan yang tinggi, dan juga dibutuhkan keyakinan yang ada di diri kamu, yakinnya selebihnya adalah bonus. Petik 2. Di final SEA Games lomba lari tingkat sekolah menengah, Dapun melihat bayangan dan gambar ayahnya di lintasan larinya. Hal ini menambah semangat dirinya. Sementara itu, ibundanya berjibaku melawan penyakitnya di rumah sakit. Akhirnya dengan segala perjuangan dan beratnya penderitaan yang dilaluinya, manis terasa di akhirnya. Dapun diterima di universitas terkemuka. Banyak pesan moral yang tersirat dalam film ini, meskipun banyak juga unsur kekerasan yang ditampilkan. Tapi secara keseluruhan, film ini pantas untuk diapresiasikan setinggi-tingginya.